Tempo lalu saya bersama teman berkunjung ke satu tempat wisata yang dulu sangat ramai pengunjung namun sekarang sepi. Banyak bangunan terbengkalai, tidak terurus. Danaunya dipenuhi ganggang hijau dan juga kotor. Sampah berserakan, menambah suasana angker di tempat ini. Pertanyaannya, apakah tempat ini akan bernasib sama seperti Kampung Gajah? Kami berdua datang ke tempat ini pukul 8 pagi. Penjaga tiket di pintu utama pun belum datang. Terpaksa kami terobos masuk, biar nanti saja pulangnya kita bayar. Akses jalan menuju lokasi cukup menyulitkan. Batu dan tanah menjadi pondasi utama di jalur ini. Kita membutuhkan waktu 30 menit dari tempat tiket menuju ke lokasi. Sampai di lokasi, kita dikejutkan dengan kondisi tempat yang sama sekali tidak ada orang. Sepi sekali. Saya teringat sosok Rick dan Daryl di series The Walking Dead yang sedang mencari suplai untuk kebutuhan camp. Mirip sekali. Bedanya, tidak ada zombie. Selamat pagi. Oke, kembali lagi bersama saya Fikri dan sekarang saya sedang berada di satu tempat yang di luar ekspektasi. Ya, karena kita tuh di sini cuman berdua, cuy. Bener-bener nggak ada siapa-siapa, cuman berdua. Ini tuh namanya Situ Ciberem yang ada di Kamojang. Tapi ngelihat dari kondisi tempatnya memang sepertinya kurang terurus gitu. Jadi banyak sekali sampah-sampah dan juga situnya juga udah kotor banget. Dan tadi juga kita masuk gratis. Tapi mungkin dulunya ini tuh rame. Cuman karena memang akses jalannya yang sulit. Karena memang tadi juga banyak sekali bebatuan. Dan karena musim hujan juga ya kan. Jadi banyak lumpur gitu. So, jadi sekarang kita di sini mau nyoba explore Situ Ciberem ini seperti apa, terus ada apa aja di sini dan beginilah apa adanya gitu. So, yeah, let's go. 10 menit ada di lokasi, saya masih tidak percaya dan bertanya-tanya kenapa orang-orang. Apa saya salah masuk tempat? Padahal di jalan utama kami sempat bertanya kepada warga perihal keberadaan tempat. Dan mereka menjawab dengan positif. Tapi sudahlah, saya santai dulu sambil menyalakan sebatang rokok sambil merencanakan apa yang akan saya lakukan di tempat ini. Satu jam berlalu kami berada di sini, akhirnya kita coba eksplorasi. Terlihat di beberapa sudut bangunannya sudah sangat tidak terawat dan sangat rawan rubuh. Kami pun tidak sembarang duduk atau menyentuh beberapa bangunan itu. Nah teman-teman, sebenarnya kalau dari segi tempat enak sebenarnya. Ditambah lagi kan sekarang sepi gitu, jadi mungkin suasana alamnya tuh kerasa banget gitu. Tapi bangunan-bangunan inti di sini tuh masih sangat-sangat bagus. Cuman debu aja gitu, debu sama laba-laba aja yang banyak gitu. Ada satu bangunan di tengah-tengah danau yang saya rasa dulu ini adalah spotlight utama nih di tempat ini. Untuk pengunjung bisa bersuah foto. Saya coba jejaki kaki namun tak sampai karena jembatan penghubungnya putus di tengah-tengah. Dan kalaupun saya lompat kemungkinan tergelincir ke danau. Dan bukan hanya itu, saya tidak tahu nih apa yang ada di dalam danau tersebut. Jadi saya cari aman aja. Selesai dari situ, saya lanjut eksplorasi ke bagian atas tempat ini, yang mana ada 2 bangunan. Menurut saya, dulunya ini adalah sebuah penginapan. Tadi saya sudah sempat explore sebagian tempat yang ada di Situ Ciberem ini. Tapi ada satu tempat yang belum saya datangi, yaitu ini nih. Itu jadi kayak semacam rumah gitu. Ini tuh ada 2 cuy. Tapi saya penasaran itu biasanya dipakai buat apa gitu. Tapi mungkin feeling saya tempat ini tuh biasa dipakai buat homestay. Jadi ya memang tempat ini tuh kayak semacam homestay gitu. Melihat dari bangunan-bangunannya memang banyak sekali pengunjung di sini. Nih, keadaan dalamnya cuy.
Itu emang homestay sih, kayaknya homestay. Tuh, ya kan? Jadi nanti langsung view-nya ke situ Ciberem ini. Permasalahannya adalah kita tuh telat datang. Mungkin ini udah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tapi karena kita telat datang, akhirnya tempatnya sudah mulai terbengkalai gitu. Dan sekarang nih sampai jam 10:16 itu nggak ada pengunjung sama sekali. Bener-bener kosong cuy. Cuman kita berdua dari tadi. Kita juga nih sekarang lagi kebingungan nyari makanan karena nggak ada warung. Ekspektasi sih di tempat ada warung ya, karena saya lihat sempat lihat di YouTube juga gitu ya, terus review-review di Google juga memang tempatnya rame gitu, tapi sekarang tuh sepi cuy. Gila nih. Padahal tempatnya enak sih. Tapi nggak tahu kenapa ya, nggak tahu, mungkin ini cuman perasaan saya aja atau memang wisata-wisata di Kamojang tuh sepi, kurang peminat gitu. Ada juga kan beberapa wisata yang saya tahu tuh konservasi elang Kamojang. Nah itu juga kayaknya nggak banyak pengunjung deh. Soalnya teman saya juga pernah ke sana dan saya juga sempat tanya ke dia, ternyata memang ya sesepi itu gitu. Nggak tahu, padahal Kamojang tuh keren cuy, tempat-tempatnya tuh keren gitu. Kita coba nih explore ke dalam hutan. Tapi ini kalau misalkan dipakai buat syuting kayaknya enak sih. Terus syuting genre filmnya tuh film-film horor gitu. Let's go, kita coba. Fun fact-nya adalah ketika tadi saya pagi-pagi nyampe sini, itu suasananya kayak di film-film Walking Dead, tau kan? Jadi kita tuh seolah-olah kayak lagi nyari supply gitu, supply makanan sama persenjataan gitu. Bener-bener vibes-nya tuh kayak Walking Dead cuy. Look, gila. Di sana juga ada bangunan. Dan tapi sepertinya pohon-pohon pinus ini tuh biasa dipakai buat camping biasanya. Ya semoga aja nanti agak siangan saya turun dan semoga aja memang kondisinya sudah rame dan sudah banyak orang ya, karena sekarang tuh sepi banget cuy. Lihat ini bener-bener gak ada orang sama sekali cuy. Gila, ini keren sih, keren. Ini bener-bener tempat healing yang bener-bener healing gitu. Biasanya kan ramai ada orang gitu, tapi ini tuh sepi banget. Ya walaupun sampah masih ada ya, banyak. Tahu orang-orang tuh susah banget gitu buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya tuh susah banget kayaknya. Asli ini cocok tempat sih buat pakai syuting film-film horor atau enggak thriller gitu. Yang kayak Friday the 3rd, tahu nggak lo? Kocak sih, kocak. Tapi ada bapak-bapak tadi di sana cuy. Ada bapak-bapak bawa golok. Tadi saya di sana lihat bapak-bapak bawa golok. Ya benar-benar kayak ngangkat-ngangkat golok gitu cuy. Aduh, gua takut banget ini, gimana ini? Aduh, takut banget ini. Ayo kita cari bantuan. Ya, pokoknya ini tempat keren sih, gokil. Tapi sayang gak keurus, mungkin karena akses jalannya ya. Jalannya yang sulit, jadinya terbengkalai deh. Cukup beruntung setelah saya selesai eksplorasi, ada satu orang bapak-bapak yang bisa kita tanya dan menggali informasi tentang tempat ini. Ini mungkin bagian penting dari video ini, sebuah informasi yang membuat kita bisa tahu bagaimana pengaruh investor di sebuah tempat wisata. Saya sengaja tidak merekam terlalu lama obrolan dengan si bapak demi kelugasan dan juga informasi yang mendalam.
Intinya, dulu tempat ini sangat ramai sampai ribuan orang yang datang dalam sehari. Banyak warga lokal yang petik buah pada saat itu. Sampai akhirnya seorang investor asal Korea datang dan sistem di tempat ini berubah. Awal terasa biasa saja, dampak mulai terasa. Pembangunan fasilitas ditingkatkan, tapi seiring berjalannya waktu, sistem baru membuat pengunjung berpikir 2 kali untuk datang. Harga tiket naik, penambahan tarif tiap wahana, lambat laun membuat pengunjung seperti diperas. Padahal sebelumnya, ketika dikelola warga sekitar, hal semacam itu tidak ada. 900 juta pertama disuntikan untuk membangun tempat ini. Tiap tahun berlalu, dana-dana lanjutan digelontorkan sampai dengan angka 2 miliar. Namun mirisnya, pengunjung masih sepi. Sampai akhirnya, si investor pulang ke negara asal tanpa membawa apa-apa. Dari informasi yang disampaikan si bapak, pertanyaan saya liar. Siapa pelaku dan siapa korban? Sehingga tempat sebagus dan sepotensi ini bisa ditinggal pengunjung. Lucu aja gitu. Tuhan ngasih tempat secara cuma-cuma, namun manusia berusaha mengkomersilkan itu. Bagus jika dirawat dan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Tapi kalau ujungnya dikotori dan saling menyalahkan, gimana coba? Mungkin fakta sebenarnya tidak seperti apa yang saya sampaikan. Itu hanya hasil obrolan singkat kami dengan si bapak. Perlu riset mendalam dan informasi dari sumber yang tepat untuk tahu fakta sebenarnya. 3 jam kami berlalu berada di sini, tetap tidak ada pengunjung yang datang. Padahal itu weekend. Warung juga tutup, jadi kami memutuskan untuk balik kanan. Karena cacing-cacing di perut sudah curi semua nutrisi. Mungkin sekian dokumentasi video kali ini. Terima kasih dan selalu ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. Oke teman-teman, ini tuh tempat udah lama banget dari 2004 dan sudah banyak pengunjung sampai ribuan. Karena kan dulu tiketnya masih murah, sekitar 500 rupiah katanya kayak gitu. Nah biasanya tuh ini dikelola sama warlock, sama warga sekitar gitu. Cuman sekarang tuh nggak tahu jadi terbengkalai gitu. Dan tempat ini juga biasa dipakai buat pendidikan. Nah tadi tuh di sana ada kayak rumah-rumah Papua gitu. Ternyata itu tuh bekas latihan tentara, bekas latihan TNI. Itu saya pikir buat gabah gitu, ternyata emang rumah Papua kayak gitu. Maaf nih. Semoga saja kedepannya tempat ini bisa ramai kembali dan bisa mensejahterakan warga sekitar begitu ya. Kalau sekarang kita mau pulang karena memang cuaca sudah mendung. Terima kasih sudah menonton dan ya saya pulang.